Oke. Udah kan ya? Oke, shalom semuanya. Jadi perkenalin, jadi hari ini gue mau bikin satu video tentang gimana cara bangkit dari dosa. Nah, sebelumnya kita mulai, gue mau kenalin temen gue namanya Pierre. Nah, hai, halo Bang Pierre. Hai Victor. Nah, jadi gue hari ini berdua sama Bang Pierre. Ajinya sih mau ketemu nih. Ajinya yang mau ketemu, tapi karena lagi PPKM dan COVID-nya lagi lagi bikin meeting kita. Oke. By the way, gue mau thank you dulu ke Om Pierre yang udah mau ngasih waktunya buat dengan cara video ini gitu ya. Thank you Om yang udah mau ngasih waktunya ya. Santai aja, Bos. Oke. Sebelumnya kita mau sebelum kita mulai ada tangannya tidak boleh benar-benar. Nah, oke, jadi ini kita mau bahas tentang satu topiknya itu menurut sih udah banyak yang dibahas ya. Bahkan di TikTok gue aja kalau di FBB gue itu gue ada bikin satu TikTok tentang cara bangkit dari dosa itu gimana. Nah, oke, sebelum kita mulai, Om Pierre mungkin mau perkenalin diri dulu apa gimana? Boleh. Jadi halo semuanya. Kenalin nama gue Gian Piero, dipanggil Pierre. Gue seorang mahasiswa biasa dari sebuah kampus yang biasa dengan jurusan yang biasa juga, jurusan komunikasi. Ya, gak ada yang penting dari gue untuk dilanjutkan. Ya itu aja perkenalannya udah. Oke, jadi kita mulai lagi ya. By the way, sebelum kita mulai, gue mau nanya dong sama kalian ini kalian jawab aja di kolom komentar ya. Apakah penting buat kita bangkit dari dosa? Nah, kalian jawab di kolom komentar. Gue itu sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5, cukup. Nah, oke. Jadi, kenapa gue hari ini mau bahas satu topik ini? Karena ini yang pertama kenapa gue bisa mau bahas topik ini lagi? Karena sekarang kita selama pandemi ini kita juga saling melakukan dosa ya gak sih? Yang menurut kita kita juga gak bisa kontrol gitu dosa kita. Bener gak? Ya, Dan kadang-kadang juga kita harus yang mengontrol diri kita. Nanti karena pandemi. Oke, nah, coba menurutmu kenapa kita harus bangkit dari dosa? Kenapa dulu? ini pertanyaannya kenapa harus ya? Ya. Oke, yang pertama Kenapa harus bangkit dari dosa? karena upah dosa maut.
kalau kita mau hidup, ya kita harus bisa lepas dari dosa. Sesimpel itu aja kok. Upah dosa adalah maut. Jadi ketika kita ada di dalam dosa, sebenarnya kita sudah mati. Itu yang pertama. Lalu alasan yang kedua adalah karena kita sudah ditebus. Kita kembali, kita dikembalikan kepada bagaimana kita diciptakan semula, yaitu serupa segambar dengan Allah. Yang salah satunya adalah kudus dan tidak berdosa. Jadi ada dua indikatornya. Yang pertama karena upah dosa yang adalah maut. Yang kedua adalah di dalam kehidupan yang Tuhan rancangkan, hidup itu sendiri yang Tuhan sudah siapkan buat kita sedari awal adalah hidup di dalam kemuliaan dan kekudusannya Tuhan. Nah, itu bener banget gitu. Dan gue langsung secara ya cara bangkit dari dosa itu ada 3 menurut gue. Kepahitan. Oke. Cara bangkit dari dosa itu ada 3 caranya menurut gue. Oke. Yang pertama, lo yakin hati lo di tempat yang terbuka. Lo baca coba ya 7 1 sampai 11. Ya, 37 ya sampai 11. Yeskiel 37 ya? Iya. Ayat 1 sampai 11. Oke. Gue bacain ya. Oke. Ayat 1 sampai 11. Yeskiel 37 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tengah-tengah dan di lembah lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup. Supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Sampai ini. Nah, di ya 7 ayat 6 ini udah jelas banget. Kalau kita itu ternyata bisa benar-benar menjadikan diri kita gitu. Dan benar-benar dan gue yakin Tuhan itu nggak pernah benci kita, tapi Tuhan tidak benci dosa kita. Itu yang pertama. Poin pertama itu nggak apa-apa kok. Benar ya, benar. Enggak, aku tidak kok. Iya, apa yang bawah. Kamu sambungin langsung ya? Enggak, akhirnya ini pakai adapter lagi. Benar Om ya, kabar. Santai aja bos. Aku data. Ini juga aja pakai hotspot.
Enggak, aku kenceng ah. Enggak, Tadi kamu bilang kamu pakai data gimana sih? iya pakai data, karena pakai data nih. Baca. Ini Sweet Home tuh kenapa nggak available? Mungkin modemnya kali deh. Soalnya tadi aku pakai data terus pakai hotspot. Amin. Amin. Nah, oke. Yang ketiga, kalau nggak oh, coba lo baca Yohanes 3 ayat 16. Tuhan, nggak usah deh, nggak usah. Gue yang inget kok ayatnya. Begitu bilang kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang enggak. Nah, itu habis ini. Stop, habis ini. Tuhan, karena kasihnya itu begitu besar akan dunia ini, sampai dia berani-beraninya ngasih kita Tuhan Yesus Kristus. Harus dilanjutin ayat Victor. Nggak bisa dipotong di situ aja. Ada motivasi Tuhan yang tidak bisa kita bantah. Tuhan memang mengasihi kita, betul, gue setuju, makanya dia menurunkan Yesus. Tetapi ada akibat dari Tuhan Yesus turun. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yang tadi gue bilang, nggak, lo harus perhatikan ini, Victor. Karena kita nggak boleh potong ayat. Perhatikan bahwa pada mulanya tuh dosa tuh membuat kita jadi mati, membinasakan. Makanya ada kata binasa di situ. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, karena upah dosa itu maut. Dan betul yang lu bilang, Tuhan membenci dosa. That's why kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Karena apa? Karena pada nyatanya, kasih Allah pada kita lebih besar dari dosa yang membinasakan kita. Tuhan Yesus bukan hanya mengasihi, tapi dia menanggung konsekuensi dosa. Seringkali kita pikir Tuhan mengasihi kita karena hal selain keselamatan. Tapi kita harus ingat tujuan Yesus datang ke dunia supaya kita nggak binasa. Itulah kenapa gue di awal udah bilang bahwa kenapa kita harus bangkit dari dosa. Karena pertama upah dosa adalah maut, yang kedua adalah karena Tuhan kudus dan kita diciptakan dalam kekudusannya. Untuk bisa dua-dua ini tercapai, Tuhan Yesus harus mati. Kita tidak bisa sampai kapanpun mengusahakan diri kita untuk tidak berdosa karena kita sudah mati akibat dosa. Ayat yang lu baca itu lebih dari sekedar Tuhan itu menciptakan manusia, tetapi Tuhan membangkitkan orang yang sudah mati karena dosanya. Iya sih. Itu inti ayat Yeskiel 37, bahwa kedatangan anak manusia yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah untuk membangkitkan kita, tulang belulang kering yang sudah mati karena dosa, memberikan kita kehidupan baru. Makanya digambarkan dengan memberikan daging, memberikan urat, memberikan nafas, memberikan kulit. Tuhan memberikan kita hidup yang baru. Dan kita ini juga dilahirkan baru gitu. Betul, itu maksud gue. Oke, kita lanjutin ya. Yang kedua, tadi yang poin pertama itu yang mempunyai pengharapan, betul.
Yang kedua, Tuhan tidak membenci kita, tapi Tuhan membenci dosa kita. Dan orang yang ketiga, kita bisa hadapi dan mulai dari nol lagi. Kenapa? Kenapa gue bisa bilang kita harus mulai dari nol lagi? Ya karena Tuhan sudah mati di kayu salib, yang kan menembus dosa kita, membinasakan dosa kita yang istilahnya bukan anggarannya gitu. Bahkan kalian tahu nggak, dosa kita itu sudah diampuni oleh Tuhan dan dia sudah mati di atas kayu salib. Oke, lanjut sedikit. Itu kita yang harus bisa menjadi memulai dari nol lagi. Kalau lo nggak mulai dari nol, percuma hidup lo, percuma. Beneran. Kalau gue boleh cerita ya, gue dulu jatuh dari dosa, jatuh dalam dosa lebih tepatnya. Nah, akhirnya apa? Gue minta ampun ke Tuhan Yesus dan gue mulai dari nol lagi. Ya, kenapa bisa gitu? Kenapa gue enggak mulai dari setengahnya aja gitu? Karena justru itu yang harus gue tekankan gitu. Dan gue dulu juga baca saya sebenarnya juga gue lupa isinya apa, tapi intinya gue akan bacain buat kalian. Saya sebenarnya gue saya sebenarnya juga Apa? saya sebenarnya juga Yesaya 11. juga Oke. Bentar gue lagi aja dulu nih. Bentar. Yesaya 11 ayat 2 ya. Ya betul. Tapi gue lagi nanya dulu nih. Ya udah mau gue bacain. Boleh sambil gue itu. Nah, boleh sambil gue bacain aja. Oke, Yesaya 11 ayat 2. Demikian firman Tuhan, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah, justru karena kita ditekankan oleh begitu, kita bisa menjadi kudus, kita itu bisa menjadi kudus, kita bisa menjadi apa adanya dalam kita ngomong apa adanya gitu. Dan gue yakin hari gue bakalan bisa dapat hari gue bakalan bisa dapat yang akan ada di kayak bahasa juga. Bahkan sebelum gue ngasih aja,
udah bilang begitu. Dan gue mau ngomong begini kayak gue ada enggak ngeliat orang bosan, gue mau ngomong begini. Tuhan tidak pernah benci Tuhan kita. Sorry. Om tidak pernah benci kita, tapi Tuhan benci Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang betul-betul dari pengharapan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kalau mau putus dari pengharapan, yang ada artinya bro, yang ada artinya buat mencari jangan kurangnya gitu. Nggak ada artinya guys. Kalau dan yang terakhir itu mulai ngerjain no. Oke. Gue mau ngomong gini. Jangan terlalu pandang masalah itu. Tapi pandanglah Tuhan Yesus. Yes. Karena kalau pandang masalah, kalau terus mau pandang masalah, mau terus, mau gak akan keluar bro. Tapi yang lihat itu yang di atas. Itu paling segitu. Coba. Mungkin gue ada amain dikit bro. Gue setuju banget ketika lu bilang jangan pandang masalah, tapi pandang Yesus. Sama halnya dengan bangkit dari dosa. Gue pikir selama ini bangkit dari dosa adalah berusaha sebaik mungkin untuk melakukan firman Tuhan. Berusaha sebaik mungkin untuk menjauh dari dosa. Gue pikir dengan pengabdian kepada Tuhan, gue akan terbebas dari dosa. Tapi gue ternyata salah sudut pandang. Yang bisa menyelamatkan gue dari dosa bukan perbuatan gue, tapi Tuhan. Ya, usaha gue, pemikiran gue, pengertian gue tidak menyelamatkan gue. Tidak. Yang membuat gue bangkit, yang menyelamatkan hidup gue, yang memberikan gue kehidupan baru itu Tuhan Yesus. Itu semua pekerjaan Tuhan di dalam Kristus. Ya, tidak ada pengabdian, tidak ada liturgi, tidak ada lagu rohani, tidak ada tindakan rohani yang cukup untuk bisa membuat kita keluar dari dosa. Tidak ada. Hanya kuasa dari darah Kristus yang membebaskan kita dari dosa. Terus gimana caranya kita supaya tidak berdosa lagi? Renungkan kasih Tuhan di atas salib. Makanya di Alkitab dibilang tunduklah kepada Allah. Makanya Victor tadi bilang pandang kepada Kristus. Alasan kita tidak berbuat dosa lagi karena kita sudah menikmati sesuatu yang lebih besar dari dosa. Namanya kasih. Kenapa kita terjebak sama dosa? Karena kita pikir dosa adalah jawaban. Kita menyukai dosa karena dosa memuaskan daging kita. Tapi membuat kita mati. Tuhan Yesus datang untuk memberikan jawaban baru. Bahwa hidup kita yang bisa memenuhi hidup kita, yang bisa memuaskan rasa haus dan lapar di daging tubuh, di tubuh jiwa dan roh kita itu hanya Kristus. Dia memberi kenyataan bahwa kita tuh sudah mati loh karena dosa dan ada hidup di dalam Kristus. Itulah sebabnya kita bukannya harus bangkit dari dosa, tapi kita rindu untuk bangkit dari dosa. Karena kita rindu hidup sama-sama dengan Tuhan. Kita punya tujuan yang baru, yaitu memuliakan Tuhan Yesus. Di mana sebelumnya kecenderungan dosa adalah memuliakan diri sendiri. Jadi kasih Tuhanlah, kuasa Roh Kuduslah, kuasa Injillah yang mendorong kita
menarik kita dari dosa. Bagian kita apa? Terus memandang Tuhan, percaya bahwa dirimu, Tuhan sudah mengampuni dosamu, dosa gue, dosa Victor, dari awal, sekarang, sampai akhir, selama-lamanya. Lu belum bikin dosa, dosanya sudah diampuni Tuhan. Pengampunan itu sudah ada. Yang kita harus lakukan adalah terus berusaha hidup di dalam Tuhan, mengakui dosa kita dan melangkah terus sama Tuhan. Sampai pada akhirnya firman dan Roh Kudus yang mengubah hati kita semakin serupa dengan Kristus. Sekali lagi, hanya Tuhan yang mengubah hati. Tidak dengan perbuatan baikmu, tidak dengan pengabdianmu. Tetapi pengabdian dan perbuatan baikmu lahir dari firman yang didorong oleh kuasa Roh di dalam hidup kita. Firman yang mengubah hati, Roh yang mendorong diri kita untuk berbuat baik. Makanya disebut buah-buah Roh. Satu-satunya usaha yang bisa kita lakukan adalah berserah, berharap, dan percaya kepada Tuhan. Itu yang mendorong kita bangkit. Karena kuasa tangan Allah, di mana ketika kita berserah, tangan Allah bisa bekerja menyelamatkan kita dari dosa. Itu. Satu lagi ya. Coba Jongas baca ini saya. Yeremia 18:6. Roma. Yeremia 18:6. Yeremia 18. Ayat 6. Di situ, karena menurut gue, di situ poin-poinnya gimana kita bisa dapat bangkit gitu dari dosa. Coba ya, gue sambil ada deh. Gue bacain dong 18:6. Bahkan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Nah, zaman dulu Israel bisa belajar dari hal-hal kecil gitu. Kita zaman sekarang mengajar dari hal-hal kecil itu udah bersyukur banget gitu. Dan ingat guys, bertobat itu gak gampang loh. Yes. Ada prosesnya. Dan misalnya prosesnya itu juga harus bersabar gitu. Yes. Kita jatuh, kita bangun, kita jatuh, kita bangun. Nah, Yes. Dan kita juga harus sabar. Nggak ada yang gampang kok. Nggak ada yang gampang. Bahkan kita mau bikin orangnya yang gampang ya. Kita harus ngomong dulu baru bisa makan. Iya kan? Yes. Nah, orang yang bertobat kayak kita buat dulu gak gampang loh. Yang pertama ya harus kita dulu adalah gimana caranya kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Itu yang pertama. Apa? Yang kedua, berdamai gimana aja caranya kita berdamai dengan diri sendiri. Yes, betul. Yang kedua, kalau mau udah berdamai dengan diri sendiri, hal yang orang lakuin adalah menampung sama Tuhan. Oke. Karena dua hal itu bergabungan gitu, berdampingan gitu, berdampingan sama lain. Kalau nggak bisa berdamping dengan sendiri, gimana lo mau minta amanah Tuhan? Wajah makin
Makanya masih suka emosian contohnya nih ya, contohnya nih ya, gua juga suka emosian ya, udah gaya sendiri itu aku benar mengenal Tuhan Yes. itu kalau dibilang nggak bernamun sama diri lu sendiri itu lu itu kalau gua bilang gua minta sama Tuhan bahwa benar-benar diri itu bohong karena apa karena yang tadi gue bilang kayak Yohanes mga kalau lebih akan dunia ini kayaknya mengalirkan ayat tunggal supaya mereka bisa hidup kekal. Nah, itu benar-benar ada gitu. Nih, Victor, gue setuju banget. Kita harus berdamai sama diri sendiri. Artinya kita harus mengenal siapa kita. Gimana cara kita mengenal diri kita? Kita lihat ke dalam diri kita, apa kekurangan kita, apa kelebihan kita. Yang kedua, lu baca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu cermin. Oke. Firman Tuhan itu cermin buat kita. Semakin kita sering baca firman Tuhan, kita bisa melihat siapa diri kita di hadapan Allah sebenarnya. Kita hanyalah manusia berdosa, kita nggak tahu diri, nggak punya akhlak, kotor, hina di hadapan Allah. Kita berharga semata-mata hanya karena kasih, Victor. Kita tidak berharga karena pengabdian. Kita tidak berharga karena jasa kita kepada Tuhan. Kita nggak punya jasa apapun sama Tuhan. That's why gue setuju banget harus berdamai. Dan pendamaian itu hanya bisa dirasakan sama hati kita ketika firman Tuhan menyentuh hati kita. Yang kedua, minta ampun sama Tuhan. Gue mau kasih perspektif baru bahwa gini, gue baru menyadari bahwa Tuhan itu sudah mengampuni dosa kita. Sudah, Victor. Sekali lagi gue tekankan, Tuhan sudah mengampuni dosa. Bahkan dosa yang belum lu lakukan. Sudah. Sebelum lu minta ampun, Tuhan sudah ampuni. That's why Tuhan berikan kita kesempatan untuk mengakui dosa. Karena dengan mengaku dosa, atau bahasa Alkitabnya merendahkan diri di hadapan Allah. Ya kan kita sudah berdamai. Ketika kita sudah berdamai, kita sadar bahwa kita adalah makhluk berdosa yang masih diliputi oleh daging. Ya kedagingan ini kan yang membawa kita sama dosa. Ketika kita mengakui dosa kita di hadapan Allah, maka Allah akan bermurah hati untuk mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Makanya Daud bilang apa? Selidikilah hatiku, selidiki aku, lihat hatiku. Luruskanlah jalanku yang serong. Yang kita minta sama Tuhan sebenarnya bukan pengampunan, karena pengampunan sudah Tuhan sediakan. Yang kita minta sama Tuhan adalah kekuatan untuk kembali berjalan di dalam kasih-Nya. Yang kita perlu lakukan adalah mengakui dosa sehingga apa? Dengan rendah hati kita memohon pertolongan Tuhan membawa kita kembali. Karena kecenderungan dosa membuat kita membuat kita tuh jadi takut. Kecenderungan dosa itu membuat kita takut. Karena dosa itu selalu identik dengan hukuman. Upah dosa, maut. Salah, dihukum. Tetapi di dalam Tuhan, kesalahan kita diampuni. Dan Dia mendampingi kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Jadi berdamai dengan diri sendiri, lalu merendahkan hati bukan memohon pengampunan. Merendahkan diri mengakui dosa, dan memohon bantuan Tuhan untuk meluruskan kembali hati kita yang serong.
Karena pengampunan adalah anugerah yang sudah Tuhan beri di atas kayu salib. Dan kebangkitan adalah anugerah di mana kita pun diberikan kuasa untuk bangkit dari gelap menuju terang yang ajaib. Dari mati menuju hidup, dari nggak punya dari tujuannya untuk diri sendiri, untuk memuliakan Tuhan, dari hamba jadi anak. Oke. Dan bener banget apa yang ditambahin oleh Abang Pierre. Gue belum kita bentaina pun yang mengampuni kita berwirahu. Yes. Dan Makanya harusnya satu kita lagi, punya keberanian untuk mengakui dosa. oke. Karena orang yang Dan rendah satu hati lagi, akan oke. rela mengakui kesalahannya. Oke. Dan satu lagi, kita bisa belajar dari masa lalu kita. Yes. Kenapa kita bisa belajar dari masa lalu kita? Karena dengan kita bisa belajar seperti itu, kita bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam segala hal. Bahkan gue, lu, kita kan banyak dosa ya. Yes. Kita yang banyak dosa dan kenapa gue bisa bilang belajar dari masa lalu. Kayaknya kita buka raja-raja. Oke. Sorry, raja-raja 2 Samuel. Oke. Bentar. 2 Samuel. Dua Samuel. Benar-benar gua tapi intinya terdekat sini. Benar-benar. Sorry. 1 Samuel 17. Berapa? Apa? 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Iya. Oke, ayat. Nanti gue kasih ayat-ayatnya di semok aja ya, biar cepet ya. Oke. Intinya Daud itu melawan Goliat cuman dengan batu yang kecil. Ya kan? Ya. Nah, oke. Dan gue bersyukur karena Daud kita itu bisa belajar dari optimismenya Daud itu kita harus belajar karena kita yang harus bisa optimis kalau kita bisa belajar dari masa lalu kita gitu. Kalau kita itu bisa belajar dari apa yang Tuhan sudah kasih ke kita. Dan pertanyaannya gini, Victor. Apa yang bikin Daud optimis? Bukan soal Daud optimisnya, tapi apa yang bikin Daud optimis? Karena, oke. Dan gue akan jelasin dulu nih.
Daud optimis karena dia minta tolong sama Tuhan. Yes. Dan Tuhan akhirnya memberi Daud kemenangan melalui Goliat itu. Ya kan? Yes, yang bikin Daud bisa optimis melawan Goliat adalah dia tahu dia bersama siapa. Tuhan, dia udah bersama Tuhan dan dia berdoa minta tolong gitu. Di mana ayatnya Daud minta tolong, doa minta tolong? Di mana ayatnya? Di Samuel. Sorry. Di Samuel tidak pernah ditunjukkan bahwa Daud berdoa. Semua doa Daud itu ada di Mazmur. Sorry. Maksud gue Daud tahu gitu. Bisa ada Tuhan di sampingnya gitu. Ya, tapi gue sorry gue potong. Gue juga meluruskan, mungkin gue lupa ada beberapa doanya Daud yang mungkin tercatat di kitab Samuel, tapi maksudnya mostly doanya Daud itu tercatatnya di Mazmur, nggak di Samuel. Tapi seperti yang lu bilang bahwa Daud tahu, dia sangat menyadari, dia sangat percaya bahwa Tuhan tuh di pihak dia, Tuhan di pihak umat Israel, gak cuma dirinya. Daud percaya bahwa Allah Israel itu tetap setia sama Israel. Itu yang bikin dia nggak gentar sama Daud. Dia nggak gentar sama Goliat, sorry. Oke, kita lanjutin lagi ya. Daud bisa optimis begitu karena dia tahu Tuhan ada di sisi dia dan bisa kita gol karena Tuhan sudah memberikan apapun itu buat Daud gitu. Oke, kita bisa belajar dari optimismenya Daud karena mengajar dari pasangan kita harus melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam Daud. Daud hanya alat Tuhan untuk menunjukkan kesetiaannya kepada umat Israel. Daud itu hanya manusia. Yang kita lihat, yang membuat Daud bisa optimis adalah apa yang Tuhan kerjakan. Yang kita mau pelajari adalah, yang kita mau renungkan adalah apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup Daud. Ya, kita bisa belajar sama Daud, tapi kita harus menyadari bahwa apa yang Daud lakukan semuanya karena pekerjaan tangan Tuhan, bukan karena Daud. Karena Daud juga pendosa sama kayak kita. Tuhan pakai Daud. Itu yang gue bilang, Tuhan mendorong hatinya Daud melalui rohnya untuk menyatakan kuasa Allah lewat batu kecilnya. Ini bukan tentang kehebatan Daud, ini tentang kehebatan Allah memakai Daud. Kita bisa belajar sama Daud bagaimana dia punya kerinduan untuk mengenal Allah. Kerinduan kepada Allah dijawab sama Allah dengan memberikan Daud iman untuk melangkah. Itu yang bisa kita pelajari dari Daud. Kerinduannya untuk mengenal Allah. Kerinduan dia untuk merasakan Allah. Kerinduan itu datang dari apa yang Daud lihat melalui Taurat dan apa yang dia alami dan sesuai dengan Tauratnya dia. Dan balik lagi, itu semua tentang Tuhan dan bukan tentang Daud. Semua tentang Tuhan dan bukan tentang kita. Oke.
Intinya yang tadi gue tegasin itu adalah poin. Apa aja bang? Coba sebutin. Satu, Berapa poin-poin hari ini? poin yang gue tegasin hari ini adalah satu, ngetakin hati ngoji apa yang terbuka. Dua, Apa? Ulang yang pertama. yang pertama ngetakin hati ngoji apa yang terbuka. Ngetakin hati ngoji apa yang terbuka. Dua, jangan pernah putus harapan. Udah. Yang ketiga, hadapin itu udah mulai dari nol lagi. Yang terakhir adalah mengajar dari masa lalu. Itu. Ya. Sebelumnya, gue emang bilang makasih banget ke Om Pia yang udah hadir di sini. Begitu aja bisa ada videonya. Kalau bukan lo, mungkin kita nggak akan bisa bervideo seperti ini. Oke. Dan God bless you semuanya. Makasih yang udah nonton video ini sampai habis. Bye guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, Subscribe, like, Bye. share. Dadah.